Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Darojatun Iman dengan NIM 1910200575. Dalam video kali ini saya sedang memenuhi tugas UAS dari matkul supervisi pekerjaan sosial yang mengharuskan saya untuk menjawab 3 pertanyaan. Tapi sebelumnya mohon maaf karena videonya dengan kondisi yang kacau, dengan background seperti ini di dalam kamar kos saya. Tapi saya yakin Pak dosen juga tidak peduli terhadap backgroundnya, tapi yang beliau pedulikan adalah tentang jawabannya. Oke, saya langsung masuk ke pertanyaan. Yang pertama, jelaskan konteks supervisi dalam praktek pekerjaan sosial. Oke, saya jawab bahwa konteksnya dalam praktek pekerjaan sosial, supervisi memiliki arti memberikan pendampingan kepada pekerja sosial yang baru yang memiliki pengalaman minim agar dapat beradaptasi dan bekerja dengan baik dalam menjalankan tanggung jawabnya. Jadi seperti mentor ya, atau controlling. Kalau dalam tubuh ini ya berarti harus berlogika. Berarti supervisi ini ibaratnya logika gitu. Atau dalam hidup ini juga agama juga bisa. Intinya controlling. Jadi orang yang mengawasi disebut supervisor, sedangkan orang yang diawasi disebut supervisi. Tulisannya supervi SISEE. Ini saya nggak tahu bacanya supervisi atau supervisi juga. Nanti silahkanlah dikoreksi oleh Pak dosen. Mungkin itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan kembali materi apa yang Anda ketahui dalam presentasi kelompok Anda. Karena presentasinya lumayan panjang, jadi saya mengambil satu contoh saja, satu contoh tema yang kemarin sudah dibahas oleh kelompok saya, yaitu mengenai kualifikasi supervisor, yang di dalamnya itu banyak juga ya. Oke, setiap supervisi pekerja sosial diharuskan memenuhi syarat standar operasional prosedur. Jadi harus memiliki itu. Lalu apa standar operasional prosedur itu? Apa sebenarnya? Standar itu sebenarnya ada beberapa bagian. Yang di dalamnya ada pendekatan awal atau engagement, itu yang pertama. Kemudian juga assessment, ada planning atau perencanaan intervensi. Yang keempat ada intervensi itu sendiri. Yang terakhir ada evaluasi rujukan dan evaluasi. Jadi setiap supervisi harus memiliki standar kompetensi supervisi, memiliki standar prosedur, kemudian juga harus memiliki standar knowledge atau pengetahuan, kemudian juga harus memiliki partais atau keterampilan, ada value juga atau nilai, dan yang terakhir adalah standar layanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerjaan sosial. Nah, pertanyaannya, standar layanan itu apa? Standar layanan adalah standar yang mengatur layanan Peksos agar lebih profesional dalam menghadapi pekerjaannya. Tentunya agar mencegah disfungsi sosial dan melaksanakan perlinsos atau perlindungan sosial, melaksanakan rehabilitasi sosial, melaksanakan pemberdayaan sosial, dan melaksanakan pengembangan sosial. Lalu bedanya apa supervisi dengan Peksos? Ya tentunya beda dong. Peksos itu kan pekerja, sedangkan supervisi itu atasannya atau yang mengontrol, atau tempat curhatnya lah kalau seorang Peksos menghadapi hal-hal yang di luar dugaan. Dan sebenarnya standar khususnya itu tidak ada. Standar khusus supervisi itu tidak ada, karena standar supervisi itu tidak mengacu dari pengalaman seorang supervisi, tapi standar khususnya itu tergantung request lembaga yang akan merekrut. Jadi setiap lembaga itu mungkin memiliki standar khusus, standar subjektif yang mereka tentukan sendiri. Dan memang tidak ada standar khususnya. Itu jawaban dari pertanyaan yang kedua ya. Kemudian yang terakhir, pertanyaannya adalah berikan contoh proses supervisi pekerjaan sosial. Oke, saya jawab. Supervisi pekerjaan sosial adalah suatu proses penjaminan agar
pekerja sosial dapat bekerja dengan benar. Di dalam supervisi pekerjaan sosial ini terdapat 3 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi administratif, kemudian edukatif, dan suportif. Dalam menunjukkan sikap hormat terhadap supervisor, jika hal tersebut dapat terlaksana, maka dapat dipastikan akan tercipta suatu hubungan yang baik antara supervisor dan supervisi di dalam praktek supervisi pekerjaan sosial. Nah, itulah review singkat yang saya jelaskan. Mohon maaf kalau kurang tepat, Pak dosen boleh mengoreksi, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.